1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 akan membahas terkait dengan pasar monopoli, kekuatan tunggal yang sebenarnya ada di balik harga. Baik, pertama akan dimulai oleh saya, Sylvia Kmena dengan NPM AHI 177. Boleh di slide? Baik, akan saya langsung bahas. Sebenarnya pasar monopoli itu seperti apa sih? Di sini kita akan membahas salah satu strukturnya paling menarik, di mana kontroversial ini di dalam ekonomi akan membedah bagaimana mekanisme ini bisa menghasilkan kekuatan tunggal di balik harga. Jadi pasar monopoli itu adalah kondisi pasar yang sangat spesifik, di mana hanya ada satu penjual yang sepenuhnya mengendalikan penawaran barang atau jasa tertentu. Karakteristiknya sangat jelas dan membedakannya dari pasar lain. Misalnya, satu penjualnya dominan. Ini adalah ciri utamanya, hanya ada satu perusahaan yang menyediakan produk atau layanan tersebut. Yang kedua, ada produk unik atau tanpa substitusi dekat. Contohnya, barang yang ditawarkan sangat khas, tidak ada barang lain yang bisa menggantikannya dengan mudah. Ini membuat konsumen tidak punya pilihan lain. Kemudian ada juga hambatan masuk tinggi atau industri. Ini sangat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing, karena inilah yang menjaga posisi tunggal si penjual. Kemudian ada penentu harga atau price maker. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli ini memiliki kekuatan untuk menetapkan harga tanpa khawatir kehilangan bagian pelanggannya. Boleh slide lagi? Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa monopoli ini terjadi? Di sini saya akan memberitahu bahwa ada 4 sumber utama yang menyebabkan dan benteng kekuatan monopoli. Yang pertama, ada hambatan hukum atau legal barriers. Ini adalah dukungan langsung dari negara, misalnya paten, hak cipta, dan lisensi pemerintah yang secara eksklusif diberikan kepada entitas. Ini juga menciptakan monopoli sementara sebagai insentif untuk inovasi. Yang kedua, ada kontrol sumber daya. Jika suatu perusahaan memiliki akses eksklusif terhadap bahan baku atau teknologi yang sangat penting, mereka dapat mencegah pesaing lain beroperasi. Contohnya, kontrol atas satu-satunya tambang mineral yang langka. Yang ketiga, ada skala ekonomi. Nah, monopoli ini sering banget muncul secara alami melalui konsep ini, yang dimana kita sebut monopoli alamiah. Biaya produksinya menjadi jauh lebih murah ketika volume produksi sangat besar. Pada titik tertentu, perusahaan yang sudah besar dapat menurunkan biaya produksinya secara drastis. Jadi, perusahaan baru itu tidak mungkin bersaing dengan segi harga. Kemudian yang terakhir ada jaringan dan platform. Ini juga sebagai sumber modern di mana nilainya suatu produk atau platform meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Pikirkan media sosial atau sistem informasi. Begitu juga suatu platform mencapai masa krisis. Sangat sulit pesaing baru untuk menarik pengguna dari jaringan yang sudah mapan. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wika Anissa Rahma dengan NPM Mahir 176. Selanjutnya yaitu kekuatan penentuan harga. Jadi bagaimana monopoli mempengaruhi penawaran dan permintaan, yaitu sebagai satu-satunya penyedia. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan signifikan untuk menentukan harga produk atau layanan, tidak seperti pasar kompetitif. Dan juga mereka dapat membatasi penawaran untuk menjaga dan harga tetap tinggi dan mengabaikan hukum penawaran dan permintaan di pasar bebas. Selanjutnya ada dampak monopoli bagi konsumen, harga tinggi dan pilihan terbatas. Yang pertama ada harga lebih tinggi, yaitu tanpa persaingan, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga di atas biaya produksi dan juga memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengorbankan konsumen. Yang kedua ada pilihan produk terpilih, yaitu konsumen tidak memiliki produk terbatas, yaitu konsumen tidak memiliki alternatif atau mengurangi variasi produk dan inovasi.
Yang ketiga yaitu kualitas berpotensi menurun, yaitu kurangnya tekanan kompetitif dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk. Sekian dari saya, selanjutnya. Selanjutnya ada dampak monopoli bagi produsen lain. Hambatan masuk dan inovasi yang terhambat. Yang pertama yaitu sulitnya perusahaan baru untuk masuk ke pasar karena dominasi monopoli. Juga hambatan finansial dan struktural yang tinggi. Potensi inovasi terhambat karena tidak adanya dorongan kompetitif serta ekonomi yang kurang dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Nah, di sini ada regulasi monopoli, yaitu peran pemerintah dalam mengatur kekuatan pasar. Pemerintah seringkali turun tangan untuk mencegah atau mengatur monopoli guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang sehat. Pertama, ada undang-undang anti monopoli, di mana melarang praktik anti persaingan dan marger yang mengurangi kompetisi. Juga ada penetapan harga, yaitu mengatur harga layanan utilitas publik untuk mencegah eksploitasi. Yang terakhir, untuk akses, mewajibkan monopoli infrastruktur untuk berbagi akses dengan persaingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Siva Rahmatia dengan AIR MPM 170 akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang perbandingan monopoli dengan struktur pasar lainnya. Bisa dilihat pada tabel atau gambar di sini, itu menyajikan perbandingan monopoli dengan struktur pasar lainnya atau comparison of monopoly with other market structure. Tabel ini juga membandingkan 3 jenis struktur. Bisa dilihat dari sini ada jumlah penjual, ada produk, hambatan masuk, dan pengendalian harga. Nah, untuk kolom 1 yaitu ada monopoli, ditandai dengan 1 penjual yang ini. Nah, selanjutnya ada kolom 2 yaitu ada oligopoli atau persaingan monopolistik, itu terdiri dari beberapa penjual. Terus selanjutnya ada yang ketiga yaitu ada persaingan sempurna, ditandainya dengan banyaknya penjual, seperti itu. Selanjutnya dalam produk ini itu bisa dijelaskan ciri-cirinya, itu hanya ada 1 produk yang dijual, artinya monopoli itu sendiri gitu, artinya 1. Terus hambatan masuknya juga sangat tinggi kalau produknya hanya 1 gitu. Terus ada pengendalian harganya juga tinggi. Perusahaan juga memiliki kekuatan besar untuk menentukan harganya. Dan selanjutnya ada yang oligopoli atau persaingan monopolistik dengan jumlahnya itu beberapa, berarti lebih dari 1. Ciri utama itu terdapat beberapa perusahaan, contohnya itu seperti industri semen, operator telekomunikasi, dan maskapai penerbangan karena didominasi oleh beberapa perusahaan besar, contohnya persaingan monopolistik industri rokok, seperti itu. Terus selanjutnya ada persaingan sempurna. Ciri utamanya terdapat banyak penjual dan pembeli seperti di pasar-pasar tradisional yang menjual beras, hasil pertanian. Hambatan masuknya rendah, siapapun bebas masuk atau keluar pasar tersebut gitu. Pengendalian harganya juga tidak ada karena setiap penjual itu pasti memiliki harga yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kesimpulan dan tantangan pengelolaan pasar monopoli. Monopoli menghadirkan dilema, ya tentunya efisiensi dalam skala besar versus risiko eksploitasi dan kurangnya inovasi. Berarti itu menjadi tugas kita sebagai mahasiswa gitu ya, untuk menciptakan inovasi, membangun pasar yang lebih efisien dalam memonopoli harga gitu.
Mengelola pasar monopoli memerlukan keseimbangan yang cermat. Selanjutnya, memaksimalkan manfaat skala ekonomi tanpa mengorbankan konsumen, mendorong inovasi meskipun tanpa tekanan kompetitif langsung, regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar, menjamin akses yang adil bagi semua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami.